Pada tahun 1999, euforia reformasi 1998 menjalar hingga Indramayu. Bupati O.P. Mustopa dituntut mundur oleh para mahasiswa dan gerakan rakyat saat itu. Beberapa aksi demonstrasi kerap terjadi. Mereka menuntut segera ditegakkannya reformasi, menghendaki pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau dikenal dengan KKN. Untuk menyatakan berhenti. Akhirnya, gerakan reformasi berhasil dan mereka tertawa hingga lupa akan konsep perubahan saat itu. Pada tahun 2000, muncul sosok yang diharapkan menjawab persoalan Indramayu yang selama 32 tahun terkungkung dalam kepemimpinan yang membodohi rakyat. 5 tahun berhasil dipimpin secara mulus oleh Irianto M.S. Safyudin yang kita akrab ia panggil Yance. Ia berhasil menjadi bupati pertama di masa reformasi hingga tahun 2005. Keasikan memimpin, pada 2005 Yance bertekad untuk melanjutkan kepemimpinannya. Semua tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai politik, aktivis, gerakan mahasiswa, LSM, ormas, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya, termasuk birokrasi dan PNS, ia dekati demi singgasana bupati yang ia sudah rasakan 5 tahun itu. Alhasil, kembali mulus tanpa ganjalan, meski ada sedikit kerikil, namun begitu mudah dihalau hingga tahun 2010. Pada kepemimpinan jilid 2, nampaknya Yance makin pede berkuasa, dukungan makin kuat dari berbagai pihak. Akhirnya lupa akan visi misinya dengan jargon remaja, religius, maju, mandiri, dan sejahtera di bumi Wira Lodra ini. Nampaknya 10 tahun berkuasa tidak merasa puas, terbentur undang-undang pilkada. Akhirnya Yance memutar otak untuk menjadikan istrinya, Ana Sopana, diproyeksikan menjadi bupati pada tahun 2010. Berbekal pengalaman berkuasa selama 10 tahun, tentu menjadi hal mudah bagi Yance untuk bagaimana mencuri simpati rakyat. Akhirnya, pasangan Ana Sopana Supendi terpilih menjadi bupati periode 2010-2015. Harapan pasca reformasi, tentu rakyat Indramayu menghendaki ada kemajuan untuk hidup layak, sejahtera, dan berkecukupan secara ekonomi. Namun, apa mau dikata, Indramayu yang merupakan bagian terkecil Indonesia masih berada dalam kungkungan euforia reformasi yang katanya kebablasan, yang katanya demokrasi semu. 15 tahun, rakyat Indramayu hidup dalam ketidaksadaran, akan dibodohi dan ditipu, bahkan selalu dijadikan objek atas nama demokrasi dan pembangunan. Tentu hal itu tak dirasakan langsung oleh rakyat, sebab kebijakan pasca reformasi justru berwajah santun, namun membunuh rakyat secara perlahan.
Di sektor ekonomi dan sosial, ketimpangan ekonomi makin hari makin nampak. Warga yang boleh kaya nampaknya hanya mereka yang jadi pejabat, mereka yang penjilat, dan mereka yang dekat dan punya kerabat pejabat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sepertinya slogan ini tepat untuk menggambarkan sosial di Indramayu. Menurut data BPS Jawa Barat 2013, Indramayu merupakan kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat dengan 16,01% penduduk miskin. Kita nggak lupa ya kasih nora duit. Iya. Goli nampur jadi kita kadang-kadang oleh nampur dia konon. Dari wis nampur terus nggak bulan. Barang anu sebutnya roda duit kecil. Iya. Utang dingin nggak sonano. Muli. Utang dingin dan kita roda duit. Ya aku nunggu bayar mana nih sih je apa? Lah sejak kita nih kono bimangan. Meski kedua terbawa, namun menurut Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jawa Barat, Diah Anugrah Kuswardani mengatakan, meski secara persentase Tasik lebih tinggi dari Indramayu dengan 18% lebih penduduk miskin, namun jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat adalah Indramayu. Hal itu terbukti masih ada ditemukan warga Indramayu yang makan nasi aking, hidup di kandang kambing, menderita gizi buruk, dan lain sebagainya. Dan terkait gizi buruk, selain kasus Chelsea baru-baru ini yang membuat kita terenyuh dan miris, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menunjukkan satu bayi atau balita meninggal setiap harinya di Indramayu. Sementara untuk angka kematian ibu diperkirakan 4-5 ibu di Kabupaten Indramayu meninggal tiap bulan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Dedi Rohendi menyebutkan, angka kematian bayi pada 2011 tercatat 350 kasus dan pada 2012 ada 259 kasus. Terkait APBD Indramayu dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, namun masih belum bisa dikatakan mandiri. Misalnya penerimaan APBD 2011, Kabupaten Indramayu mayoritas diperoleh dari dana perimbangan dari pusat sebesar 66,51%. Sementara PAD hanya sebesar 8,46% dan lainnya 24,85% diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah. Hal itu tentu saja menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Indramayu masih belum bisa mandiri dalam melaksanakan pembangunan disebabkan adanya ketergantungan dari besaran dana perimbangan dari provinsi dan pusat. Soal PAD Indramayu memang dari tahun ke tahun makin merangkak naik, namun peran BUMD seperti Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra atau PDBWI selalu mendapat kerugian. Padahal setiap tahun APBD Indramayu selalu menaikkan anggaran stimulus untuk BUMD Indramayu. Anehnya, seperti yang dirilis pada Juli 2013, PDBWI rugi 3,5 miliar. Terkait ketertarikan investor luar akibat ribet dan mahalnya biaya perizinan di Indramayu membuat para investor lari. Potensi-potensi SDA Indramayu terbuang begitu saja. Rumitnya perizinan dan banyaknya pungli di birokrasi menjadi penyebabnya. Baru-baru ini kejadian mengenaskan terkait kebakaran pasar Jatibarang memicu konflik. Para pedagang kecil akhirnya menjadi korban keganasan saat kebakaran itu. Padahal Jatibarang merupakan induk ekonomi Indramayu terbesar. Miliaran rupiah diperkirakan raib dalam peristiwa itu. Hingga sekarang belum diketahui sebab dan motif terjadinya kebakaran tersebut. Di sisi lain, kebakaran Jatibarang berbarengan dengan rencana dan penolakan sebagian pedagang atas rencana pemerintah merelokasi pasar yang anggarannya sekitar 30 miliar rupiah.
Dalam hal pekerjaan, Indramayu masih belum bisa menjawab banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan kerja di Indramayu, dan rendahnya pendidikan mengakibatkan banyak warganya memilih jadi TKI di luar negeri dan urban ke kota-kota besar. Bahkan, Indramayu dikenal menjadi lumbungnya TKI. Lebih dari itu, Indramayu sendiri lupa upaya perlindungan terhadap TKI, sehingga banyak para TKI yang bermasalah luput dari pantauan pemerintah daerah. Tanah air oleh majikannya Ali Ibrahim Al-Amir dan Aminah setelah kondisi kesehatannya menurun. Sudah menjadi pengetahuan bersama, anggaran di sektor pendidikan sangat dominan dari sektor lain. Sebagai daerah miskin, nampaknya pemerintah pernah mengupayakan sektor ini digenjot habis-habisan. Namun tetap saja IPM Indramayu paling rendah di Jawa Barat. Data BPS merilis pada tahun 2012 IPM Indramayu di urutan terakhir dari 26 kabupaten kota sebelum Kabupaten Pangandaran mekar. Pada tahun 2013 Indramayu tetap di urutan terakhir ke-27 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Masih dari data BPS terkait angka melek huruf, Indramayu menduduki posisi terbawah dengan 85%, jauh ketinggalan dibanding daerah lain yang sudah di atas 90%. Sementara angka harapan hidup di Indramayu pun sama, lagi-lagi di urutan bawah di Jawa Barat. Terkait pendidikan moral terhadap generasi penerus, nampaknya pemerintah Indramayu masih kebingungan hingga sekarang. Indramayu masih dikenal sebagai lumbung PSK dan pelaku pernikahan dini. Dari pengakuannya, ketiga PSK baru 1 bulan bekerja sebagai PSK di Ujung Batu. Mereka berasal dari Indramayu, Jawa Barat, dan sengaja didatangkan mucikari untuk bekerja di Riau. Jika memang hal itu merupakan penyakit sosial dan misi Pemda dengan religius remajanya, hal itu bisa teratasi, berarti jelas tidak bisa terbukti alias gagal. Sebab faktanya hingga saat ini hal itu masih menjadi buah bibir di mana-mana. Buktinya, berdasarkan data di Pengadilan Agama Indramayu, Kepala Pengadilan Agama Indramayu, Anies sempat memaparkan, tercatat dari bulan Januari hingga 15 Agustus 2014 kemarin, sebanyak 250 pasangan di Kabupaten Indramayu melaksanakan pernikahan di bawah umur. Mirisnya, dari sebanyak itu, hampir sejumlah 90% pernikahan dini tersebut dilakukan karena sebab hamil alias hamil di luar nikah. Lantas, berhasilkah visi remaja di Indramayu? Padahal Pemda berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang populis terkait visi religius. Misalnya, anak sekolah wajib memakai jilbab, membaca Al-Quran sebelum belajar, perlombaan MTQ digencarkan, DTA ditingkatkan. Namun, belum juga terjawab kenapa demikian. Di sektor kesehatan, jangan ditanya, orang miskin dilarang sakit sudah mendarah daging bagi sebagian besar warga Indramayu. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum, pelayanan kesehatan di Indramayu sangat buruk. Meski Indramayu mempunyai 2 rumah sakit, RSUD Sintot dan RSUD Indramayu, namun ternyata tidak menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan dan kualitas. Banyak warga Indramayu yang lebih memilih berobat keluar Indramayu. Cirebon misalnya menjadi sasaran terdekat warga Indramayu, dan hal itu terjadi akibat dari pelayanan rumah sakit di Indramayu yang tidak maksimal. Meski begitu, RSUD Indramayu masih diminati warga. Selain jaraknya dekat, juga terbentur dengan biaya, sehingga meski tahu pelayanannya buruk, namun itu menjadi pilihan pahit bagi warga yang pas-pasan. Hal itu dibuktikan dengan data BPS Jawa Barat menunjukkan pada tahun 2012 indeks kesehatan Kabupaten Indramayu senilai 71,07 poin, masih di bawah rata-rata indeks kesehatan Jawa Barat yang mencapai 72,67 poin. Pada sektor pertanian dan perkebunan, Indramayu merupakan salah satu daerah lumbung padi penyumbang terbesar di Jawa Barat dan nasional. Dari data BPS Jawa Barat melansir, luas area persawahan pada 2011 mencapai 237.298 hektar. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi ekonomi unggulan Indramayu. Namun,
Lagi-lagi permasalahan pertanian di Indramayu begitu kompleks, mulai dari kekeringan, pupuk langka, sampai pada gagal panen. Persoalan itu terus berulang-ulang sehingga para petani Indramayu memilih mandiri mengurusi sendiri daripada menunggu peran pemerintah yang seolah-olah setengah hati dalam memberikan perhatiannya. Desakan para serikat tani di Indramayu terkait penegakan agraria di Indramayu hingga kini masih belum terjawab. Kesenjangan antara petani dan pemerintah makin nampak ketika beberapa kali serikat petani dikunci ruang geraknya. Misalnya, kejadian pembakaran beko oleh Serikat Tani Indramayu memicu konflik berkepanjangan hingga berujung pada kriminalisasi aktivis tani yang sempat ditahan karena dianggap melakukan kekerasan dalam aksinya menolak waduk Bubur Gadung yang dinilainya syarat akan kepentingan tertentu. Masa membakar alat berat atau eskavator yang akan digunakan untuk membersihkan lahan di areal Waduk Bubur Gadung di Kecamatan Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Masa yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu atau STI menolak rencana pemerintah pusat yang akan membuat waduk di lahan yang ditanami oleh petani penggarap. Masa kesal karena tuntutan ganti rugi mereka pada pemerintah pusat tidak dipenuhi. Aksi para petani STI mendapat penolakan dari petani yang mendukung pembangunan Waduk Bubur Gadung. Selain pertanian, sektor perikanan dan kelautan menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Indramayu. Dari wilayah Kabupaten Indramayu seluas 209.099,653 hektar dengan panjang garis pantai 114,1 km, ribuan warga Indramayu mengais rezekinya di laut dan pertambakan. Karenanya, Indramayu menjadi daerah perikanan terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu sektor penyumbang terbanyak untuk PAD Indramayu. Meski begitu, nelayan miskin masih menghinggap di pesisir pantai Indramayu. Pasalnya, para nelayan dan petambak, khususnya buruh nelayan dan tambak, masih bernasib sama. Hal itu akibat dukungan pemerintah daerah atas sarana infrastruktur untuk sektor nelayan sangat tidak mendukung. Bahkan, beberapa para aktivis nelayan melakukan desakan menuntut kebijakan yang pro nelayan selalu mendapat halangan dari pemerintah, padahal aktivis nelayan Indramayu jadi salah satu pelopor lahirnya kebijakan nasional. Sebut saja soal pencabutan subsidi BBM bagi nelayan, desakan pencabutan permen KKP yang tidak pro nelayan, dan desakan lainnya. Misalnya yang terbaru pada aksi demonstrasi nelayan menuntut penolakan dicabutnya subsidi BBM untuk nelayan. Meski dalam aksinya ricuh dan puluhan nelayan terluka, namun desakan tersebut berhasil dan bahkan mendapat apresiasi dari para nelayan seluruh Indonesia. Ada bukan nelayan, preman. Sudah, Pak. Ya, sudah. Kalau ada bukan nelayan, preman. Sektor perburuhan di Indramayu tidak jauh dari masalah upah dan penghapusan outsourcing. Desakan penolakan outsourcing berkali-kali diperjuangkan oleh para serikat buruh melalui aksi demonstrasi. Nampaknya Pemda Indramayu merasa risih atas gerakan buruh yang kerap kali melakukan demo yang dianggapnya merusak citra daerah. Akhirnya, segala upaya kerap dilakukan, salah satunya upaya pemberangusan serikat buruh, praktek PHK sepihak, dan lain sebagainya. Persoalan hukum di Indramayu nampaknya masih malu-malu dan takut-takut dalam penegakannya. Terlihat beberapa permasalahan hukum terjadi, mentok penegakannya untuk pihak yang lemah. Itu pun terjadi pada kasus yang ramai didesak publik, artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah, masih berlaku di Indramayu. Dalam hal supremasi hukum yang kurang perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, misalnya dari mulai kasus yang cukup populer di masyarakat seperti kasus korupsi PDBWI, indikasi kasus korupsi Dinas Pendidikan Indramayu, penyelewengan dana APBD yang dilakukan eksekutif dan legislatif, dan baru-baru ini yang marak dibicarakan kasus mantan Bupati Indramayu terkait dugaan korupsi PLTU Sumuradem, hingga kini belum jelas tindak lanjutnya.
Sehingga bagi penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Indramayu, Polres Indramayu, dan Pengadilan Indramayu patut dipertanyakan apakah ada unsur-unsur kong kali kong dengan penguasa atau pejabat tertentu, atau memang tidak adanya itikat baik dalam mendukung penegakan hukum di Indramayu. Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan anti korupsi dan pro demokrasi Kabupaten Indramayu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Indramayu Kamis siang. Massa menuntut mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin, segera ditangkap dan diadili sesuai aturan hukum yang ada. Mantan orang nomor 1 di Kabupaten Indramayu itu diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan proyek PLTU Sumur Adem Indramayu senilai lebih dari 40 miliar rupiah. Euforia reformasi nampaknya membutakan para aktivis dan politisi. Demokrasi yang diagung-agungkan terpasung akibat kaburnya konsep perubahan saat itu. Hasilnya, stagnansi politik di Indramayu terjadi. Artinya, demokrasi politik mati secara perlahan. Hal itu akibat adanya upaya kepentingan politisi akan ambisi kekuasaan untuk terus berkuasa di Indramayu. Teori Lord atau power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely, atau kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan, terjadi di Indramayu. Gaya politik Yance sebagai bupati pertama di era reformasi nampaknya menjadi terobosan Orde Baru Jilid 2 dengan caranya yang berbeda. Tidak salah dan tidak ada yang salah pada awalnya. Namun, teori Rod Adson menjadi bukti akan stagnansi politik di Indramayu setelah beberapa tahun kemudian. Saat ini hal itu baru terasa. Apa yang menyebabkan politik menjadi stagnan? Tentu banyak faktor. Salah satunya adalah pengalihan fungsi birokrasi dan PNS yang mestinya sebagai pelayan rakyat berubah 180 derajat menjadi penguasa rakyat. Parahnya, jajaran birokrasi harus tunduk pada kepentingan politik yang semestinya tunduk pada amanah rakyat. Belum lagi praktik kekerasan terhadap aktivis karena sering mengkritik penguasa kerap dilakukan dengan dalih makar dan bijak mengancam stabilitas politik daerah. Singkatnya, berani mengkritik, tanggung akibatnya. Bagi sebagian kelompok, tentu hal itu sangat menakutkan dan lebih baik diam. Yang penting, reang selamat butem meluang sejen mah. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun, sehingga saat ini bukanlah menjadi hal baru, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya bisa dikatakan sebagai kebenaran. Baru-baru ini, pada proses politik pemilu 2014, Indramayu menjadi sorotan nasional, menjadi salah satu daerah yang menerapkan politik dinasti, seperti yang dilansir Metro TV ini. Menunggangi kegiatan dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye calon legislatif juga terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bupati daerah penghasil buah mangga ini diduga menyokong habis suami dan anaknya yang menjadi caleg pada pemilu 2014. Pergerakannya sangat masif sekali di Kabupaten Indramayu. Contoh, setiap kegiatan dinas itu di dalamnya isinya ya penyuksesan Partai Golkar. Kabupaten Indramayu sepertinya memang wilayah kekuasaan Partai Golkar. Ana Sopana terpilih sebagai Bupati Indramayu pada tahun 2010 berkat dukungan penuh Partai Si Pohon Beringin. Hebatnya lagi, wanita ini menjadi bupati untuk menggantikan suaminya sendiri, Irianto MS Syafiuddin, yang sudah 2 periode memimpin Indramayu. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Ana Sopana sebagai bupati, atau ia hanya bupati boneka dan kendali pemerintahan tetap ada di tangan suaminya sendiri? Akhirnya, Kufadis Indramayu mau dibawa kemana Indramayu ke depan? Tentu, permasalahan yang dipaparkan tadi adalah sekelumit dari 15 tahun Indramayu. Secara singkat, masih banyak persoalan lain yang belum tertuang.
Selain itu juga patut diapresiasi bagi pemerintahan Indramayu selama ini dengan beberapa keberhasilannya. Bagaimanapun juga, sisi baik dan sisi buruk saat ini sudah menjadi relatif, tak lagi terlihat jelas apa itu baik, apa itu buruk. Jangan ditanya, Indramayu merupakan daerah terstrategis di Jawa Barat. Selain mempunyai wilayah yang luas, juga mempunyai banyak potensi yang bisa digali, mulai dari kekayaan SDA, hutan, perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, migas, sampai pada sektor pariwisata. Belum lagi akses transportasi yang mudah menuju ibu kota. Potensi alam yang subur dan minimnya terjadi bencana alam, semuanya sangat berpotensi menjadi daya tarik kemajuan bagi Indramayu. Ada yang bilang Indramayu adalah miniatur Indonesia, negeri yang kaya raya yang penuh potensi. Yuk, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan takut, jangan diam, dan jangan putus asa. Stop mengeluh, sing-singkan lengan, bersatu, saling membahu untuk membantu. Memang tak mudah, tapi bukan berarti tak bisa demi kemajuan Indramayu. Stop mengeluh, ayo sing-singkan lengan, bahu-membahu, saling membantu. Jutaan manusia menunggu senyum tulusmu. Memang tak mudah, tapi bukan berarti tak bisa. Hey, hey, hey. Indonesia, cukuplah sudah keluh kesah itu. Jangan